Kalau dulu ngawasin itu politik uang, amplopnya jelas ada begitu. Hari ini bagaimana kalau itu token listrik? Bagaimana kalau OVO? Iya. Bagaimana Paket kalau data? paket data? Iya betul. Bawaslu RI menekankan betul kepada kita semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika di podcast Banten High. Kita ketahui bahwa pemilu 2024 sudah menjalani tahapan yang sudah cukup jauh, dan bagaimana kemudian penyelenggaraan dan pengawasannya sudah hadir bersama saya Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Kang Ali Faisal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Seger ya. Ali pasti sibuk ya karena tahapan pemilu sudah berjalan cukup jauh. Saya dengar kemarin kalau tidak salah sudah penyerahan syarat dukungan DPD ya. Iya. Nah, dan konon katanya ini sudah tahun politik begitu ya. Sehingga Pak Jokowi kemarin kalau bisa jangan panas, agak hangat-hangat dikit katanya. Artinya bahwa di Banten kan Bawaslu juga ada sering mengeluarkan indeks kerawanan pemilu tuh ya. Nah, bagaimana indeks kerawanan pemilu di Provinsi Banten baik yang lalu dengan yang sekarang kalau menurut catatan Bawaslu Banten? Ya, terima kasih Kang Yadi. Kaitan dengan indeks kerawanan pemilu ya, baru-baru ini Bawaslu Republik Indonesia sudah meluncing hasil indeks kerawanan pemilu untuk 2024. Nah, di dalam indeks kerawanan pemilu itu ada 4 dimensi besar yang ditilik dan kemudian direkapitulasi menjadi bagian daripada indeks kerawanan. 4 itu terdiri dari sosial politiknya, penyelenggaraan pemilunya, kontestasi dan partisipasi. Lalu di bawahnya ada 12 subdimensi dan 61 indikator. Nah, hasilnya dari semuanya itu Provinsi Banten hasilnya dinamis ya. Ada yang ada rawan tinggi di dalam kerawanan yang sedang se-Indonesia, ada yang sedang begitu, dan ada yang rendah begitu. Nah, kaitan dengan itu semuanya, yang tinggi itu tidak terlepas dari agregat data yang dari kabupaten kota gitu. Nah, apa maksudnya indeks kerawanan pemilu itu dibuat? Indeks kerawanan pemilu itu apa? Segala sesuatu yang punya potensi mengganggu seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu yang berjalan secara demokratis, ya kita anggap itu sebagai Kerawanan. potensi kerawanan. Gitu ya. Lalu apakah harus ditakuti misalnya ketika Banten ada beberapa halnya yang dianggap punya potensi tinggi ya. Tentu dari data yang ada ini, indeks kerawanan ini menjadi early warning, menjadi alat pencegahan dini bagi kita semuanya untuk mentreatment, dan kemudian kita akan buktikan bahwa semuanya ini kita bisa halau, kita bisa lalui rintangannya dan sebagainya, tentu dengan kerja keras seluruh stakeholder, penyelenggara pemilu, tidak hanya Bawaslu ya, seluruh penyelenggara pemilu dan tentu pemerintah daerah, peserta pemilu dan masyarakat pada umumnya begitu. Nah, kalau dilihat dari variabel IKP itu di Banten, apa yang paling besar tuh, Ketua? Ya, saya bawa datanya ya supaya jangan salah ya. Misalnya begini, terkait dengan dimensi besarnya tentang konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi. Dalam konteks sosial politik itu yang diukur adalah tingkat keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara ya. Kemudian penyelenggaraan pemilu ada hak pemilih, pelaksanaan kampanye dan sebagainya. Kemudian kontestasi soal hak dipilih, kampanye calon, dan kemudian partisipasi itu partisipasi pemilih, partisipasi kelompok masyarakat ya. Lalu apa misalnya yang menjadikan Bawaslu itu memiliki indeks kerawanan yang tinggi,
maksudnya Provinsi Banten. Ya. Seluruh elemen datanya itu kita ambil dari penyelenggaraan di tingkat provinsi, dari penyelenggaraan pemilu terakhir yaitu pemilu 2019 dan pilkada terakhir di tingkat provinsi. Ya, pemilu pilkada 2017 gitu ya. Nah, kemudian selain itu hasil pengawasan pada tingkat provinsi yang juga berdasarkan agregat perhitungan dari kabupaten kota. Nah, sehingga kita di Provinsi Banten ini IKP-nya tertinggi di kelompok rawan sedang. Bersamaan dengan 21 provinsi yang lain gitu ya. Ada angkanya itu 66,53 gitu ya untuk provinsi. Nah, inilah yang menyumbang indeks kerawanan pemilu yang tinggi itu. Nah, kemudian juga ya, kenapa itu ada tinggi, itu ada juga penyumbang dari subdimensinya. Ya. Misalnya subdimensi keamanan ya. Pertama kita tahu ada pandemi 2019, ada bencana non alam ya. Lalu kemudian ada gangguan tahapan yang berakibat pada penundaan waktu itu. Penundaan pilkada. Lalu kemudian pada subdimensi penyelenggara negara itu ada rekomendasi Bawaslu yang terkait dengan netralitas ASN gitu ya. Itu juga menyumbang. Kemudian pada subdimensi hak memilih kami menemukan berdasarkan data pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk terdaftar gitu ya. Gitu. Kemudian ada juga penduduk potensial memilih tetapi tidak memiliki KTP elektronik. Itu masih juga ada tuh ya? Dulu ya. Ini kan hasil yang sebelumnya ya. Jadi ini yang menyumbang tingkat kerawanan. Kemudian dalam dimensi pelaksanaan pemungutan suara misalnya itu pernah terjadi di beberapa kabupaten kota, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kabupaten Lebak, ya Kota Serang. Ada pemungutan suara dilakukan sebelum jam ditentukan. Misalnya kecepatan. Tidak menggunakan A5 gitu ya. Ini kita temukan. Nah, hal-hal seperti ini kan IKP ini kan potret ya. Betul. Potret masa lalu yang kita potret dijadikan guide navigasi ke sekarang. Ya, untuk dijadikan. Dan yang menarik adalah soal netralitas. Netralitas tentu dari mulai penyelenggara gitu ya, dari ASN, dan kita tahu bahwa dua isu ini menjadi isu utama begitu ya, Bawaslu kalau tidak salah. Dan kita tahu Provinsi Banten tentu salah satu provinsi yang punya dinamika besar dan tinggi begitu ya. Nah, bagaimana Bawaslu menjaga netralitas baik penyelenggara, terutama mungkin biasanya adalah penyelenggara negara. Gimana Pak? Iya, soal netralitas ya kan harus dibagi dalam dua, netral dari internal kitanya, kemudian kita mengawasi netralitas dari lembaga yang lain yang memang tidak diperbolehkan oleh aturan ya. Yang pertama dari sisi kami di Bawaslu misalnya, soal netralitas ini menjadi fokus utama kita untuk memberikan pemahaman, memberikan pendidikan pelatihan kepada seluruh jajaran kita, baik yang lembaga permanen maupun ad hoc sampai nanti di tingkat pengawas TPS, bahwa mereka harus bekerja atas dasar netralitas, imparsial. Dan yang berikutnya adalah netralitas yang harus kita awasi, harus kita berikan diseminasi, misalnya ASN, TNI, Polri gitu ya, desa dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini kita sudah lakukan ya. Termasuk juga kami di Bawaslu RI itu mengundang gubernur se-Indonesia di Bali waktu itu untuk mendeklarasikan netralitas. Kemudian hasilnya ada piagam yang sudah kami berikan ke gubernur dan sudah ditandatangani oleh beliau. Nanti direplika itu tanda tangan netralitas ASN itu nanti digantung di seluruh SKPD supaya menjadi pengingat. Kemudian juga di tingkatan Bawaslu RI itu sudah ada pertemuan, sudah ada SKB-nya, ada Menteri Pendayagunaan Aparatur
negara, ada Kemendagri, ada KSN, gitu ya, ada BKN, ada Bawaslu untuk sama-sama kita. Dan itu resume kesepakatannya dan kemudian bagian-bagian kebijakannya itu sudah disampaikan sampai ke tingkat bawah untuk kemudian disampaikan ulang dalam bentuk kebijakan-kebijakan pencegahan dan pengawasan di Bawaslu. Nah itu mungkin dari penyelenggara dan ASN gitu ya. Dari bakal calon, belum ada calon kan, bakal calon legislatif, bakal calon kepala daerah sudah mulai bermunculan ketika tahapan baru dimulai, sedang berjalan gitu ya, kampanye belum tapi sudah bermunculan beberapa di ruang publik. Nah seperti apa sih itu Bawaslu melihatnya? Iya, kalau arahnya itu pertanyaan pada aktivitas kampanye misalnya ya. Kan kalau kita membaca Undang-Undang 7 2017 ayat 1 pasal 1 ayat 35 itu apa sih kampanye itu? Kampanye itu kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu dalam rangka menyampaikan visi, misi, program dan citra diri kepada pemilih. Kemudian pemilih diharapkan tergiur dan kemudian memilih dirinya, begitu kira-kira kan begitu. Nah kalau misalnya saat ini yang sudah beredar gitu ya, dalam nomenklatur di Bawaslu itu belum masuk tahapan kampanye, karena kampanye itu dilakukan oleh peserta. Dan kita lihat misalnya di PKPU 3 2022 itu jadwal untuk sampai pencalonan itu dari April sampai November ya. Kalau tidak salah 25 November itu penetapan DCT gitu ya. Nah biasanya penetapan DCT itu 3 hari sejak ditetapkan itu sudah mulai kampanye. Sekarang juga agak terbentur dengan Perpu nomor 1 tahun 2022. Jadi tidak 3 hari lagi sekarang ya, menjadi lebih lama dari itu. Ada kalau tidak salah 25 hari sejak kecuali presiden dan wakil presiden itu 15 hari. Nah, di mana menghitung mulainya kampanye itu ya setelah peserta itu diberikan kesempatan untuk berkampanye. Nah, dan aturan pun berlaku saat itu, sejak itu. Ya kalau nomenklaturnya kampanye dan kita mengawasi kampanye di situ. Gitu tuh. Dan kalau sekarang orang pasang itu nggak termasuk kampanye karena bukan masanya gitu ya? Iya, secara letterleh memang seperti itu, karena kita mengawasi ini kan pertahapan gitu ya. Kalau misalnya sudah masuk tahapan kampanye berarti itu pengawasan tahapan kampanye begitu ya. Nah saat ini memang agak sedikit kekosongan regulasi terkait itu ya. Jadi apakah ini dianggap sosialisasi politik begitu ya, atau seperti apa? Meskipun secara aturan bisa ditegakkan melalui pendekatan Perda, misalnya ada Perda K3, pendekatan birokrasi pemerintahan daerah begitu, dan kita bisa berkoordinasi. Dan saya lihat bahwa Bawaslu tantangannya kali ini mungkin agak menguras begitu ya, tenaga, bukan hanya karena pilkada serentak tapi juga fenomenanya berubah sekarang era digital begitu ya. Muncul tipe-tipe model kampanye baru begitu ya. Dan bagaimana Bawaslu menyikapi itu tuh? Ya tentu tantangan pengawasan kampanye di era digital ini punya kekhasan dan tantangannya sendiri ya. Kalau dulu ngawasin itu politik uang, amplopnya jelas ada begitu. Hari ini bagaimana kalau itu token listrik? Bagaimana kalau OVO? Bagaimana paket data? Iya betul. Nah ini Bawaslu RI menekankan betul kepada kita semuanya, dan mereka sedang menyiapkan piranti dan kerjasama lintas stakeholder tingkat tinggi kira-kira untuk sampai menjamah pada hal-hal seperti itu. Tetapi tentu kita juga melakukan persiapan dalam rangka itu gitu ya. Dengan pengawas yang tersedia kita memaksimalkan seluruh daya
guna daya aparatur yang kita miliki untuk sampai bisa menembus itu. Dan menarik ada fenomena serangan pajar digital nih, versi digital. Nah, perangkat-perangkat itu apa yang disiapkan Bawaslu? Tentu kan agak sulit, misalnya orang uang saja yang bentuk ujinya ada nggak ngaku, apalagi ini bentuknya sudah nyampe langsung ke bisa pakai data langsung ke handphonenya. Nah, kan agak sulit ya Pak Ketua, gimana itu? Ya tentu kita punya strategi juga ya dalam hal itu. Kita juga kan dekat dengan masyarakat. Barangkali ada oknum masyarakat yang menerima, kita bisa tindak lanjuti informasinya. Dan apapun informasi yang misalnya disampaikan oleh kontestannya di daerah pemilihan tertentu misalnya, akan kita kejar gitu untuk sampai mendapatkan bukti yang otentik soal itu misalnya gitu. Lalu di Bawaslu RI juga sudah mengeluarkan banyak program digitalisasi pengawasan gitu ya. Ada yang namanya Gowaslu, ada Sigap Lapor, ada kalau di sengketa itu SIPS begitu ya. Lalu beberapa pengawasan-pengawasan yang sifatnya digital dan itu mungkin bisa bisa diakses oleh anak-anak muda juga, milenial gitu ya, generasi digital. Nah, untuk selanjutnya soal kaum perempuan dan kelompok rentan, bagaimana tuh Pak soal soal ini? Keberpihakan afirmasi itu berbanding lurus ya dengan kebijakan politik dan negara terhadap soal itu. Misalnya kemarin pada saat pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik itu untuk kepengurusan di tingkat pusat itu wajib menyertakan 30% perempuan. Nah, pada saat turun di provinsi dan kabupaten kota hanya memperhatikan gitu. Lalu soal pencalonan juga demikian. Jadi keberpihakan secara hukumnya sih sudah ada peluang yang besar bagi perempuan untuk menggali dirinya, untuk ikut berpartisipasi aktif di dalam politik, demokrasi, kepemiluan seperti ini. Nah, memang sayang kalau kita lihat indikatornya di keterwakilan perempuan di DPR di Provinsi Banten misalnya, itu masih sedikit. Kalau tidak salah datanya itu belum sampai 30%. Dari 85 orang baru 15 orang yang perempuan begitu. Nah, tentu ini menjadi concern kita bersama bagaimana afirmasi action ini kita dorong terus-terusan, dan di Bawaslu itu ada banyak kebijakan yang mendorong hal itu. Dari segi pengawasan ada perempuan berdaya mengawasi gitu ya. Gitu. Ada kemudian diseminasi, sosialisasi kita juga acap kali bahkan sering mengundang segmentasi perempuan, termasuk teman-teman yang marginal, disabilitas, dengan ketunaan tertentu gitu. Itu juga menjadi concern kita supaya pengawasan pemilu ini menjadi inklusif, bisa adaptable, bisa dinikmati oleh semua pihak yang berhak gitu yang ya. berhak. Yang berhak. Baiklah, luar biasa. Ini menarik soal fenomena serangan pajar digital. Dan fenomena ini memang sudah muncul di 2019 begitu ya, ketika politik uang, bentuk uangnya menjadi temuan. Kemudian muncul ya tadi kata ketua, berbentuk token, berbentuk paket data, pulsa dan sebagainya. Dan itulah tantangan Bawaslu ke depan, mudah-mudahan lancar ketua. Dan mungkin ada yang ingin disampaikan atau himbauan, silakan. Iya, pemilu 2024 ini pemilu yang agak berbeda dengan pemilu sebelumnya, karena di tahun yang sama ada dua aktivitas elektoral. Pertama, 14 Februari itu untuk pemilu nasional, untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Lalu untuk pilkadanya di tahun yang sama akan dilaksanakan pada bulan November. Jadi tentu ada masa beririsan ya. Ada penyelenggaraan dengan norma yang berbeda begitu ya antara pemilu dan pilkada, termasuk
persiapan betul literasi politiknya, literasi pemilunya kepada masyarakat agar sama-sama bisa menyongsong pemilu 2024 ini dengan baik. Amin. Baiklah, Ketua, terima kasih banyak. Terima kasih. Tidak kapok. Siap. Kita sering ngobrol soal pemilu. Siap. Kita bantu Bawaslu gitu ya. Terima kasih. Baiklah, itulah podcast kita kali ini bersama Ketua Bawaslu Banten, Kang Ali Faisal. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Make the ground shake.